tidak usah dicentang. Ini maaf sebelumnya ini gambarku kelihatan semua ya. Oke, kelihatan. Duh. Maaf. Ini seperti ini. Terus lalu kalau sudah kombinasinya sudah masuk, referensinya sudah tepat, kita kan start design structure. Kita bisa lihat dia ini ada di angka biru bahwa stress rasionya antara 0 hingga 0,5. Jadi sebenarnya sangat memuaskan begitu kebutuhannya batang, begitu batangnya sudah melampaui ke sebenarnya jauh begitu gaya dalam yang diterima dengan kekuatan batang. Nah, sebenarnya kalau kita sudah dapat data seperti ini, sebenarnya kalau dibilang seperti ini kan tidak ekonomis ya. Sebaiknya kan kita memilih batang tuh antara hijau begitu, hijau atau kuning begitu sebenarnya kalau saran saya. Nah, memang biru tuh aman enggak? Iya aman, tetapi nanti jatuhnya jadi cukup tidak ekonomis. Tetapi kembali syarat yang awal harus dipenuhi dulu loh ya, bahwa barangnya itu bisa didapatkan, barangnya itu ketika kalian desain, ketika kalian pesan, itu barangnya ada. Nah ini aku mau tunjukkan kalau semisal kita punya beberapa jenis material. Misalnya section properties-nya kita tambahkan. Add copy of properties. Misalnya kita mau, ini aku cepet aja, aku rada ya bukan yang ngarang ya, tapi maksudnya yang umum aja. Aku belum tentu tahu bahwa profil ini ada di pasaran atau enggak. Coba kita pakai 55. Ini tak save dulu sebentar. Ininya tak buat milih aja dulu biar gambarnya enak. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Ini a copy of properties. Satu ini 50. 5 kita isikan 50, 5. Oh sorry, yang ininya harusnya berarti 100. Oh sorry. Oke, ini back to back distance-nya tak isi 10 dulu aja. Nanti tolong kalian kalau mau menggunakan ini, kalau ada tabelnya begitu ya silahkan gunakan tabelnya. Ini bacanya 37. Oke. Misalnya terus aku buat lagi propertiesnya yang aku buat di double L 40, 44, 80, 80, 4, terus kita copy lagi 2L 60, 66, 60. Ini cuma 60 berarti ininya 20. Oke. Kalau semisal sudah seperti ini, kan tadi awalnya kita punya
profil cuma satu, ini kita punya profil 4. Nah, sekarang kalau kita new property, terus ini kita pilih yang ini, auto select list. Jadi tak ulangi ya, kita sudah punya banyak nih propertinya. Terus kita pasang di add new property, auto select list. Ini kita masukkan semua. Ini kita namai ya auto gitu aja. Auto. Nah, kalau sudah auto berarti nanti SAP akan mengkomputasi mana profil yang cocok untuk gaya dalam yang ada. Kita pasang di OK, lalu kita OK-kan, lalu kita blok semua batang yang tadi kita sudah punya, lalu kita assign frame section. Oh sorry, Oke. Assign frame section. Kok gini? Coba kita close dulu aja, sorry. Kita ulang lagi. Apakah Lala sudah masuk? Belum ya? Udah, Kak. Oh. Sorry. Mana ya? Tak pasang co-host ya, lah. Iya, Kak. Terus tadi disampaikan sama Pak Hermawan sudah bahwa tolong dibantu teman-teman dikoordinasikan untuk minggu depan kan sudah mulai UTS. Jadi teman-teman harus diminta untuk presentasi seluruh perhitungan atap yang seluruh perhitungan atapnya. Jadi seluruh perhitungan atap itu semua yang sudah tak sebutkan kemarin ya. Jadi dari cordingnya hingga baseplate gitu. Itu mohon dipersiapkan dalam PowerPoint juga untuk nanti untuk dipresentasikan begitu di pertemuan berikutnya. Oke, sorry. Kakak mau tanya, saya ingin bertanya sedikit. Ketika dimensinya beda, apakah beratnya beda? Maksudnya beratnya berbeda itu gimana, Vin? Kalau secara berat, ya beratnya berbeda. Tetapi kalau kamu tanya, apakah aku perlu menginputkan material baru dengan berat berbeda? Itu tidak perlu. Memang kemarin kan kita dapatkan beratnya itu dari section properties-nya 99. Lalu kita berat per panjangnya 99, lalu kita bagikan dengan luas penampangnya sehingga menjadi kilogram dibagi satuan kubik begitu, satuan volume. Nah, itu kan sudah menjadi massa jenis dari baja. Nah, massa jenis dari baja ini mau section properties-nya apapun, asal section properties-nya dibedakan, nanti dia akan otomatis menghitung berbeda. Bisa diterima, Kevin? Iya, masukkan berat itu melalui massa jenis di materials. Weight per unit volume. Oke, saya lanjutkan ya.
Kak, mau tanya Kak. Ya, silakan Kak, gimana? Tadi itu kan untuk yang presentasi berarti untuk UTS-nya itu presentasi atau Iya, bagaimana? Iya. iya lah. Oh, TS-nya bentuknya presentasi, mempresentasikan seluruh hasil hitungan SAP. Gimana, Mbak Lala? Saya masih standby. Saya standby kok. Gimana? gimana Pak? Ya, kamu tanya apa? Untuk presentasinya itu sehari full semua kelompok atau bagaimana Pak? Begitu, gitu aja. Setiap kelompok Oh, atau? satu hari satu kelompok ya Pak? Enggak. Maksudnya kan pasti nggak bisa. Makanya saya plan 1 minggu gitu kan. 26 kan 26 mau UTS kan ya? Betul ya? Iya. Nah, itu tata kelompoknya misalkan ya, ini yang terlihat saya kelompoknya Dan Subianto sama Jonathan gitu ya. Misalkan hari Senin jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4. Nanti kelompoknya David Marcelo dengan misalkan dengan Ahmad Rizky begitu. Jadi ya, kelompok dialokasikan 1 sampai 1,5 jam lah gitu ya. Nah, di data sehari bisa kalau saya punya 26 kelompok, berarti 1 minggu sehari ada minimal 4 ya, 4 sampai 5 ya, gitu ya. Ya, nah tolong mohon kalau karena ini presentasi ya, seyogianya sih tolong disiapkan yang baik, artinya ya bahan ya PowerPoint-nya, ya kemudian juga masalah sinyalnya ya, sehingga presentasi itu ya minimal bisa terlihat lah ya, gitu ya, gitu Mbak Lala. Ya Pak, terima kasih. Buat di Excel ya, Ya. jam, nama kelompok berapa begitu. Ya, Itu Mbak, paham ya? Terima kasih Pak. Oke. Gimana? Terima kasih Kak Daniel. Iya, Sama-sama. Maaf. Saya lanjutkan ya Pak ya. Oh Pak, saya lanjutkan. Jadi dari settingan sebelumnya ini sudah tak buka lognya, jadi run-nya sudah tak hapus. Ini sudah menjadi batang biasa yang bisa diedit lagi. Lalu aku nggak sarankan ke yang tadi deh, aku langsung sarankan gini saja. Jadi kan ini kita sudah lihat bahwa dia itu sudah punya section properties L90, 90, 10. Kita mau mengganti dia menjadi properties auto, yang mana dia akan menentukan sendiri mana yang paling cocok begitu. Kalau kita blok semua, lalu kita pasang assign, frame section, lalu kita add add copy of properties, kita pasang, tambahkan 2L 50-55, berarti 50, bukan 50, berarti harusnya 0,05, 0,1, 0,005, 0,005, yang ininya kita posisi 0,08 saja. 0,08. Oke, begini aja. Lalu kita copy lagi, copy of properties, kita pasang di 40, 0,08, 4, 4, berarti di 2L 40, 44. Oke, kita copy lagi, kita pasang di 2L 60, 66. Ya 6, ya 10, ya 6,
Udah. Begini. Dengan begini kita sudah punya 1, 2, 3, 4. 4 section properties. Lalu kita buat satu section properties baru yang namanya auto select list. Auto select list ini membantu kita untuk aplikasi mengetahui mana yang paling irit untuk penampang tersebut. Lalu kita pasang, lalu yang auto ini kita okekan karena dia akan langsung mengganti yang 90 ini jadi yang auto. Oke, ini sudah auto semua. Nah, kalau sudah auto semua, kita tinggal run saja analisnya. Kita run. Lalu kita masuk ke desain. Pastikan desainnya tidak berubah. Masukkan kombinasinya cuma combo. Ini jangan dicentang. Lalu untuk di preferensinya sudah menggunakan aturan yang kita mau. Tidak ada gempanya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, kalau terlihat di sini, dia akan memilih, tidak memilih yang maksimal tadi, di 90-90 itu. Dia akan memilih yang istilahnya batang-batangnya ini lebih ekonomis untuk penempatan-penempatan yang ada. Seperti ini. Cara bacanya gimana? Kan ini ada yang auto, berarti kita baca yang bawahnya, bukan yang autonya. Ini 40-44, sepanjang batang tariknya 40-44. Batang tekannya ada di 50-55, tetapi ada yang stress rasionya juga yang ini. Stress rasionya kan orange, antara 90 sampai 100. Kalau kita lihat, mau lihat berapa sih stress rasio aslinya? Stress rasio aslinya tuh kita tinggal di batangnya, kita klik kanan, terus kita lihat begini. Ini rasio totalnya ada di 0,95, jadi 95% terpakai. Kalau ditanya, Kak, ini aman nggak? Segini, based on theory aman, tetapi sebagai engineer judgement-nya harus main. Kalau aku bilang, biru itu memang rada boros. Hijau itu angka yang cukup lah, begitu istilahnya. Dia lebih dari setengah, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Sebenarnya kalau menurutku pilihannya ada di hijau atau kuning sebenarnya, saran dari aku ya. Karena kan nanti ada kemungkinan kalian melubangi lagi dengan baut, nanti kan jadi bahaya. Kalau misalnya dia ada di oranye begitu tuh, nanti kalau dilubangi dengan baut itu bisa jadi tidak masuk. Jadi sebaiknya kalian pilih yang hijau saja. Nah, kalau ini ada yang orange, berarti kita tahu profil 40-44 di sini ini terlalu kecil. Juga teman-teman harap dicek lagi kalau mau menggunakan cara yang auto ini ya. Menggunakan cara yang auto ini, teman-teman harus semua cek. Kalau ini 50-55, ini 50-55, lalu disambung 40-44. Nah, sebenarnya ketika disambung seperti ini, itu tuh kan pengerjaannya sulit. Pengerjaannya juga tidak masuk akal. Orang ini batangnya lurus, satu as, begitu. Kenapa harus ada dua properties begitu? Nah, dua properties ini sebaiknya kalian pilih ambil satu properties saja di 50-55. Lalu terus juga hubungannya ketika kita sudah memperkirakan secara keseluruhan. Kalau aku berarti kalau melihat gambar seperti ini, aku akan mengganti semua batang ini 50-55. Pasti akan masuk. Yang ini 50-55 pasti akan masuk. Lalu juga yang bawah ini kalau mau pakai 40-44 boleh. Lalu yang berdiri pakai 40-44 ini juga 40-44. Nah,
Itu sih secara keseluruhan istilahnya di atas kertas akan masuk. Tetapi kalau ini desain yang mau kalian finalisasikan ke dalam laporan, sebaiknya kalian setelah melakukan auto, kalian buka autonya, lalu kalian kembali assign-kan secara manual mana-mana saja yang sesuai. Berarti tadi kita kan mau batang tekannya menggunakan 50-55. Ini batang tekannya tak pilih semua. Yang atas kita assign frame. Sorry. Kok selalu gini ya? Ini bisa diganti manual sih sebenarnya di sini aja. Oh, kok tidak mau? Please restart the program. Coba ya kita restart dulu ya. Restart the program. Oke, kok sudah di restart emang enggak? Oh, masih mau. Object, please restart the program. Mohon dimatikan dulu kalau suaranya yang tidak berkepentingan untuk bicara ya. Supaya nggak bising Ini apa nih? Maaf nih, suara siapa tadi? Ada namanya sayur. Oh iya, maaf Pak, dari saya ternyata. Di luar. Sorry. Iya Pak, maaf. Sorry. Karena di luar ya. Ya oke. Silakan. Oke, jadi begitu saja. Jadi yang 40-44 ini kita run kembali sebagai struktur 50-55. Aku di sini mengalami sedikit kendala di mana tadi ketika sudah tak ubah ke auto, dia ada beberapa tools yang menghalangi dia di run menggunakan section properties normal. Jadi nanti kalau ditanya, Kak itu selalu terjadi atau enggak? Biasanya sih aku tidak mengalami itu, tetapi di model yang ini dikasih kemarin dari Agri, aku mengalami itu. Kemungkinan juga karena transfer file begitu. Jadi sebaiknya saranku tetap teman-teman semua mohon di copy aja dulu kalau mau mencoba menggunakan auto. Jadi di copy dulu di file yang lain berbeda, lalu kita buat autonya. Kalau kita sudah lihat autonya seperti apa, kita modelkan lagi di yang pertama menggunakan profil yang baru. Ini 50-55 semua, lalu sisanya 40-44 itu harusnya sudah oke. Itu aja dulu yang mau tak sampaikan materi untuk hari ini. Sebelum aku masuk ke materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mau nanya masalah yang UTS itu buat Pak Hermawan.
Halo, yuk. Ya, UTS itu berarti kan presentasi, berarti itu nanti modelnya itu kan di capture gitu ya Pak, langkah-langkahnya lalu dipresentasikan ya. Nah, itu kan soal penyajian lah ya. Soal penyajian itu saya memberikan kebebasan lah ya. Mau kamu capture atau ya, mau kamu layout seperti apa, terserah. Saya tidak membatasi, tapi maksimal dimuat dalam PowerPoint ya. Jangan MS Word kamu tayangkan loh ya, Pak. Saya tidak mau kalau MS Word ditayangkan atau bahkan hanya mengcopy paste dari laporan kamu pindahkan ke teks begitu. Ya ini kan mesti harus diolah kembali. Ya, tiap kelompok bisa beda-beda kan cara penyajiannya begitu ya. Jangan berharap jangan menunggu kelompok pertama dulu. Nah, mestinya harus kreatif lah. Jadi yang sudah dikerjakan diolah dalam PPT sekaligus reportnya yang sudah dikerjakan dikirim ke Pak Heri untuk penilaian Pak Heri juga begitu. Gitu Aldian. Terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Oke, untuk kelas yang materi yang tak sampaikan kali ini belum ada yang mau ditanyakan. Permisi Kak, mau tanya. Iya, silakan. Untuk pemilihan profilnya nanti apakah ada batasnya Kak, misalkan maksimal berapa profil yang berbeda? Yang tadi kalau berapa profil berbeda itu sebenarnya nomor satu. Kalau aku mendesain kan kita berharap mendesain sesuai kenyataan di lapangan. Berarti kan faktor yang pertama kamu cari dulu datanya ada enggak di lapangan. Itu yang penting pertama. Seperti kemarin kamu sudah nyari, oh sudah ada di lapangan. Kalau sudah ada, barang itu bisa dibeli. Nah berarti sekarang tinggal kembali kita rollback. Ketika kita modelkan dengan auto tadi, misalnya terus kamu punya 100, terus 100-nya kepake semua. Nah, yang syarat yang tadi tak sebutkan ke kamu tuh berlaku bahwa kemungkinan dikerjakannya dia batang menerus, potong-potong, dipotong-potong beda section properties itu kan tidak mungkin. Dia sebaiknya satu batang lurus yang menggunakan satu section properties yang sama. Lalu kalau batangnya itu miring-miring, dia terpotong-potong memang sudahan, terus dia berbeda-beda. Misalnya dapatnya tadi ada berbeda-beda lah. Berbeda-beda itu kembali ke tak ingatkan teori mendesain awal, itu berarti kita tuh harus tahu apa yang mau kita desain, kuat atau tidak. Lalu aturan berikutnya adalah bisa dikerjakan atau enggak. Itu berhubungan dengan materialnya. Kalau sudah terpenuhi juga mudah tidak dikerjakan. Kalau istilahnya itu kamu punya 5 section properties untuk gambar seperti itu tadi sederhana gitu, yang batang miring dan batang berdirinya ada beberapa 5 begitu, itu kan kemudahan pengerjaannya kan akan kerumitannya kan meningkat. Jadi kalau saranku cuma dibagi 2 aja. Jadi kalau kalian mau lihat lagi ini, semisal nih kalau seperti ini, yang 4 kan berarti kita punya 1, 2 batang yang istilahnya menerus, dan ini 3. Jadi batang tekannya ada 2, batang tariknya ada 1. Nah, batang tarik ini sebaiknya 1 section properties. Yang ini 1 section properties. Yang ini bisa 1 section properties dengan ini, bisa enggak. Tapi kalau berpatokan dengan cuma kekuatan. Ya toh, keperluan kekuatan. Tetapi keperluan kemudahan pengerjaan, yang ini dan yang ini sebaiknya cuma juga 1 section property saja. Lalu yang berdiri dan yang miring itu bisa kalian bedakan section properties. Tetapi saranku kalau yang berdiri ini semua kan berdiri banyak. Lah yang berdiri ini sebaiknya gunakan 1 section properties yang sama. Itu akan memudahkan pengerjaan. Jadi syaratnya kan kemarin kalau basic desain kan sudah tak jelaskan mau buat apa, terus setelah mau buat apa,
barangnya itu buat desain kuat apa enggak. Kalau barangnya sudah kuat, barangnya ada enggak di pasaran, bisa enggak dikerjakan. Nah, bisa dikerjakan, terus ke syarat terakhir adalah mudah enggak dikerjakannya. Begitu, Agri, bisa dipahami yang tak sampaikan? Oke, Kak. Berarti tidak ada batasannya, tetapi tetap memperhatikan faktor-faktor tadi ya, Kak? Janganlah kamu misalnya ini kayak gini nih, kayak autonya ini, di bawahnya dikasih 50-55, ini atasnya dikasih 40-44, ngerjakannya tidak mudah nanti. Dan juga tidak lazim, tidak umum begitu. Oke? Terima kasih. Yuk, sama-sama. Begitu dulu untuk yang ini, data yang ini. Lalu di luar ini kan masih ada hitungan ikatan angin, hitungan trek stang. Secara hitungannya sama seperti hitungan baja umum, jadi tidak perlu tak sampaikan di sini. Tetapi kalau ada yang mau bertanya dulu, ada yang mau ditanyakan enggak soal yang di luar ini. Habis ini kalian akan menghitung jangan lupa menghitung sambungannya. Sambungannya itu ada di buku Baja Agus Setiawan. Silakan dibuka di sana, ditunjukkan langkah-langkah mudah untuk menghitungnya. Jadi yang perlu dihitung ya nomor 1 kekompakan batang, terus tahanan tekuk, tahanan kalau ada tahanan-tahanan dasar gitu soal batangnya. Lalu yang berikutnya hubungannya kalau di truss itu yang perlu kalian hitung adalah tarik dan tekan. Kalau kalian menggunakan profil yang berbeda, hitungannya harus keluar berbeda. Maksud keluar itu adalah kalau contoh perhitungan, kan kalian cuma perlu keluarkan 1. Nah, tetapi setelah contoh perhitungan keluar, kalian harus mengeluarkan tabulasi. Tabulasi di mana misalnya, kalau tadi, semisal, yang batang tekan itu menggunakan 50-55. Ada enggak 50-55 yang tertarik? Itu kalau ada lah, berarti kamu bisa menggunakan contohnya 50-55, jadikan contoh batang tekan, batang tarik. Nanti di tabel, misalnya kamu menggunakan tadi 3 ya, misalnya tak anggap 3 yang digunakan 50-55, 40-44, dan 60-66, misalnya begitu. Kalau 50-55-nya sudah jadikan contoh, pastikan setelah itu kalian juga mengeluarkan tabulasi. Tabulasinya itu di mana isinya adalah 1 nama batangnya, nomor 2 tahanan batangnya berapa, lalu dia mengalami tegangan tarik atau tekan, lalu besarnya berapa, lalu di akhirnya kalian pastikan ada ceknya bahwa oke atau tidak, begitu. Itu untuk kebutuhan menampilkan dalam laporan. Sebelumnya, sorry, tak revisi sedikit. Sebaiknya kalau saranku sih mau kalian keluar, karena tabel itu butuh pengantar ya toh. Jadi sebaiknya hitungannya dulu aja, lalu terus di bawahnya kalian bisa tampilkan kata-kata penjelas begitu bahwa perhitungan lain ditabulasikan dalam tabel berapa. Itu akan membantu dalam penulisannya nanti. Nah, sampai di sini soal permodelan, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada berarti yang UTS-nya ya gimana Al? Ya, berarti UTS-nya tuh sampai sub aja atau nanti sampai ngitung kekompakan batang dan tarik tekan? Kalau Pak Hermawan, maaf, saya yang jawab. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi
dari UTS itu batasnya adalah hingga semua perhitungan atap selesai. Berarti dari cording hingga base plate. Kan hitungan lainnya itu kan hitungan baja sebenarnya, Al. Jadi bukan lagi ngobrolkan soal permodelan. Oh gitu ya Kang ya. Oke, kasih Kang. Dan Aldian, dan mestinya Silakan. sampai keluar reaksi bisa loh, sampai keluar reaksi ya. Kalau waktu, mohon maaf ya Pak, waktu saya dulu di kelas Bapak yang terakhir itu hingga perhitungan baut dan base plate juga sudah saya keluarkan sih Pak waktu UTS. Ya, betul sih. Jadi perhitungan atapnya tuh komplit sehingga UTS itu satu milestone-nya begitu bahwa perhitungan permodelan atap itu sudah selesai. Gitu. Ya posisinya tinggal nanti setelah UTS kan kalau ada gaya apa tinggal sudah tahu reaksinya tinggal masuk aja kan. Betul, betul Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi untuk semuanya, UTS adalah bahannya kalian menyelesaikan tugas besar kalian hingga seluruh perhitungan atap beres. Yang dianggap seluruh perhitungan atap beres adalah kalian sudah menentukan dan menghitung kebutuhan boarding. Lalu kalian sudah menghitung kebutuhan trek stang, ikatan angin, lalu semua data itu sudah kalian modelkan menggunakan aplikasi SAP 2000, mendapatkan data kebutuhan stress ratio di SAP 2000 yang sudah oke, lalu data-data gaya dalam yang keluar dari SAP 2000 kalian gunakan untuk perhitungan kemampuan batang secara manual, stress ratio secara manual, lalu setelah mendapatkan stress ratio secara manual, kalian hitung lagi kebutuhan baut. Baut ini ada macam-macam. Sambungan cording ke kuda-kuda, sambungan antara kuda-kuda, lalu sambungan kuda-kuda ke base plate, lalu juga sambungan base plate ke beton. Nah, kalau kalian sudah dapat semua hitungannya ini tadi, sudah beres, itu bisa kalian masukkan ke dalam PowerPoint. Lalu juga saya ingatkan, aplikasi adalah alat yang membantu kita. Sehingga kalian engineer-nya yang punya kemampuan kunci begitu untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, aku mau tunjukkan sedikit yang waktu aku di posisi kalian mengerjakan tugas besar, itu aku tampilkan sebagai salah satu bahan presentasi, yaitu menggunakan grafis titik buhul membuktikan salah satu gaya batang di salah satu titik buhul. Bentar ya. Kenapa ini perlu? Supaya juga membuktikan bahwa kemampuan kita sebagai engineer juga tidak salah, bahwa kita masih bisa kok membuktikan gayanya secara manual, tidak perlu menggunakan aplikasi, tetapi aplikasi ya kita maknai begitu sebagai alat tools yang memudahkan kita dalam mengerjakan perhitungan. Karena kalau kita harus melakukan iterasi seperti ini, misalnya iterasi titik buhul begitu ya, titik buhul itu harus dilakukan setiap titik buhulnya. Lah kalau harus dilakukan setiap titik buhulnya kan pasti akan memakan waktu, melelahkan, juga tidak efektif waktu. Karena di lapangan sekarang waktu itu paling berharga. Kita tidak bisa
dalam banyak kesempatan begitu kita hanya diberi waktu yang sangat pendek untuk melakukan perhitungan. Sehingga kalau harus dilakukan secara manual, rasanya di era sekarang itu sudah tidak memungkinkan lah. Nih, coba semisal teman-teman lihat gambarnya akan tak tunjukkan. Oke, kita sudah lihat gambar catku ini ya. Nah, gambar cat ini aku dapat dari gini. Aku mendapatkan titik ini adalah titik buhul dari lokasi perletakan yang ada di sini. Jadi gaya yang ada di titik buhul ini kan adalah gaya dari batang C, lalu gaya dari batang A merah, batang A yang berdiri. Lalu gaya yang keluar dari perletakan ini kan ada dua, gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, besarnya dapat dari mana? Dapat dari SAP. Lihat kemarin, axial force masing-masing, dan juga gaya perletakan di lokasi perletakan yang kita tinjau. Nah, setelah tak gambar ulang besarnya dengan skalatis menggunakan aplikasi AutoCAD, aku mendapat hasil seperti ini. Bahwa gaya horizontalnya ada 22, satuannya ini, maaf aku lupa satuannya apa, tapi satuannya pastikan sama semua ya, satuannya yang dikeluarkan dari SAP 22, lalu yang reaksinya ada di 2125, lalu batang yang miring merah tadi yang miring 356, batang C yang biru ada di 461, batang tegaknya yang merah ada di angka 1916. Nah, angka-angka ini kita tahu titik buhul itu bisa dimodelkan menjadi satu gaya, itu di satu titik buhul kalau dijumlahkan dia itu kan harus 0 begitu hasil akhirnya. Dia harus kembali ke titik awal. Nah, di yang satu ini kita bisa lihat bahwa dia ke samping berapa. Ini kita urutkan, kita gunakan aturan searah jarum jam begitu untuk memodelkan titik buhul ini secara grafis. Misalnya di satu yang ini kan aku ambil 2125, itu adalah gaya yang ini, gaya reaksi. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Dia ke atas. Lalu setelah dia ke atas, ada gaya ini, 22, dia ke kiri. Ini aku lakukan searah jarum jam ya teman-teman. Searah jarum jam. Lalu, berarti sebaiknya kita, sorry. Aku mulai dari yang sini aja deh. Saya mulai dari yang 1900 nih. Searah jarum jam ke sana ya. Berarti 1900 itu kan yang ini. 1916. Dia ke bawah. Oke. Lalu dia ada ke ini. Dia tertekan 461 ke bawah. Lalu yang ini dia tertarik 356 disambung ke yang ini, reaksinya ke atas 2125 dia ke atas, lalu ke samping sebesar 22. Nah, memang besaran akhirnya itu tidak ketemu dan punya selisih sebesar sekian ini. Selisihnya sebesar 32
32 gaya. Ini satuan gayanya apa? Maaf sebelumnya saya lupa. Nah, satuan gaya 32 ini memang tidak bisa kita anggap langsung, wah ini salah nih Kak, berarti hitungannya. Karena kan yang saya masukkan kan komanya tidak masuk semua. Nah, kalau angka seperti ini menurutku sudah toleransi yang baik. Jadi kalau ini tadi gayanya dari ribuan, kalau errornya ada di bawah 10 itu ya sudah cukup baik lah istilahnya. Jadi sebaiknya teman-teman semua cek salah satu gaya kalian menggunakan teknik seperti ini supaya bisa dibuktikan bahwa oh iya hitungan sub itu benar dan kalian tidak hanya asal terima saja bahwa sub itu berapa besarnya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu soal yang barusan tak jelaskan? Berarti maksudnya Coach Daniel tuh setiap perhitungan tuh juga dibuktikan gitu ya Pak? Gini, kalau setiap perhitungan dibuktikan, perlu atau tidak kembali ke ke aturannya kita membuat satu model, membuat tugas besar. Nah, di tugas besar itu kan kita hanya diminta untuk membuktikan satu sebagai perwakilan perhitungan. Kalau yang barusan tak sebutkan ini untuk membuktikan gaya-gaya dalam satu titik buhul itu di sebelumnya aku masukkan sebagai tambahan ketika aku melakukan presentasi sebenarnya. Jadi untuk memperkuat, aku tidak hanya menggunakan sub tanpa mengetahui cara perhitungan. Jadi aku berharap kalian semua kan paham bahwa juga memberikan kesan bahwa bukan kesan hanya saja ya, tapi memastikan bahwa yang menggunakan aplikasi itu kan aturannya harus engineer. Lah mana engineer mengetahui ya basic-basic perhitungan seperti itu sehingga memungkinkan sebenarnya kalau kalian mau menghitung secara manual tuh mungkin. Cuma kenapa sih harus pakai aplikasi? Karena waktu yang terbatas dan perkembangan zaman menuntut kita untuk tidak lagi melakukan perhitungan secara manual. Perhitungan menggunakan aplikasi itu sudah menjadi salah satu bagian tuntutan. Begitu. Ya, terima kasih. Oke. Begitu soal materi yang bisa tak bawakan hari ini. Ada yang lain pertanyaan selain Aldian? Yang lain mau bertanya silahkan. Kita masih punya cukup banyak waktu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Boleh soal plotting, boleh soal pembebanan, boleh soal yang di awal permodelan, boleh permodelan yang saat ini, yang terakhir ini barusan menggunakan auto, atau juga boleh soal UTS. Nggak ada yang mau ditanyakan. Pak Hermawan, ya, gimana? Kelvin mau ngomong enggak? Boleh nanya nggak kok? Ya silakan. Soal track stang sih. Itu kan aku nyari-nyari contoh soal segala perhitungan itu rata-rata 1. Itu emang cuma 1 kok atau gimana? Aku masih bingung yang soal track stang. Maksudnya jumlah track stangnya begitu. Nah, jumlah track stang ini berdasarkan jarak antar kuda-kudanya sebenarnya. Jika jarak antar kuda-kudanya itu misalnya 3 meter begitu, terus menggunakan satu
satu track stang. Sebenarnya kalau dibilang secara pantas atau tidak pantas, ya kalau dibilang secara kekuatan itu harus dibuktikan dengan hitungan. Tetapi kalau secara pantas atau tidak pantas, jawabanku sama seperti kalian menyimpulkan Gording. Sebaiknya Gording itu jaraknya ada di 1 hingga 2 meter saja. Jangan sampai 3 meter begitu. Nanti 3 meter itu biasanya kemampuan Gordingnya akan mepet begitu. Jadi rasio stres rasio atau lendutannya nanti akan sangat mepet mendekati izin. Jadi sebaiknya kalian memilih hanya di 1 hingga 2 meter. Nah, itu aturannya memang tidak ada tertulis di SNI, tetapi untuk track stang dan ikat. Kalau untuk ikatan angin kan jelas dia menyilang gitu, tapi kalau untuk track stang kembali saranku tetap di sumbu lemahnya kalian berikan track stang dengan jarak antara track stang maksimal 2 meter. Oh iya, makasih kok. Pak Hermawan, sepertinya secara materi sudah saya sampaikan semua. Saya juga sudah tawarkan ke teman-teman semua apakah ada yang mau ditanyakan soal materi dan UTS. Kelihatannya sudah jelas, sudah cukup. Itu ada diskusi dari Galuh itu, baca BJ55 itu di chatting ya, di chat ya. Oh iya Pak, saya jawab dulu Pak. Ya. Permisi, saya mau tanya soal mutu baja BJ55 apakah umum di pasaran. Nah, soal umum di pasaran kembali bukannya aku tidak bisa jawab, tetapi ini kan bagian dari tugas kalian. Jadi sorry ya. Jadi sebenarnya kan aku sampaikan bahwa guidance apa-apa saja yang perlu dilakukan ketika mendesain. Yaitu nomor 1, cek bahwa di pasaran itu ada apa enggak. Kalau kalian tanya caranya ngecek gimana Kak, mudah, kalian googling saja. Banyak manufaktur baja yang sudah melakukan punya website yang mempromosikan produk mereka. Itu bisa kalian lihat di sana bajanya berapa. BJ55 di project, kalau ditanya secara pribadi pernah lihat nggak? Aku belum pernah lihat. Tetapi secara teori di peraturan bisa nggak memungkinkan ada BJ55? Ada. Tetapi tak ingatkan BJ55 itu BJ tinggi. Baja mutu tinggi sebenarnya kalau di Indonesia bukannya meremehkan manufaktur, tetapi sebaiknya kita sebagai engineer punya rasa was-was yang lebih tinggi. Apakah benar kekuatan baja itu memasuki standar? Karena ketika kan bisa diuji ketika pengerjaan, kan bisa dilakukan pengetesan. Ya, pengetesan ini kan berupa sampel. Kalian kan tidak bisa melakukan pengetesan kepada seluruh komponen baja. Jadi sebaiknya saranku tetap gunakan baja-baja yang umum, baja-baja yang sudah kalian cek bahwa ketersediaannya ada. Lalu kenapa sih harus dilakukan itu? Ya tadi hubungannya soal kekuatan, hubungannya soal kemudahan, dan hubungannya soal kemungkinan dikerjakan dan kemudahan dikerjakan. Kalau untuk misalnya baja mutu tinggi itu juga dalam pengerjaannya pasti juga tidak mudah. Dia membutuhkan istilahnya kalau mungkin digolong untuk dilubangi gitu, karena mutunya tinggi, dia juga pasti akan lebih sulit daripada baja-baja yang mutunya rendah. Sehingga visibility pekerjaannya jadi sangat kecil begitu kalau dikerjakan di area-area yang minim kemampuan. Memang sih kalau kita mendesain tuh sebaiknya jangan selalu berpikir kondisinya ideal. Berikan satu angka atau
sekuritas sebagai engineer bahwa kemungkinan aku mendesain bangunan ini untuk dikerjakan di kondisi-kondisi yang tidak umum, di kondisi-kondisi yang tidak ideal. Misalnya gimana? Misalnya kalau kita mendesain itu, belum tentu semua desain kita itu dapat, misalnya ini nanti itu dapat disuplai oleh ready mix, sehingga kalian harus menggunakan mix design yang ada on-site begitu. Nah kan berarti kalau mix design yang on-site itu kan kita tidak bisa berharap betonnya mutunya terlalu tinggi, minta 350 begitu, itu kan sulit. Hubungannya sama baja juga sama, kalau kita menggunakan baja mutu tinggi di lapangan itu belum tentu tukang kita tuh sudah sering menghandle baja mutu tinggi, sehingga mungkin kemampuan mereka untuk melubang, memberikan sambungan begitu tuh bisa saja berbeda. Mereka biasanya menggunakan baja mutu rendah, baja mutu tinggi, bisa marah-marah nanti mereka, wah ini Pak, ini tidak bisa dipotong lah bajanya lah, nanti bajanya tidak bisa dilubangi. Nah, sebaiknya kita menggunakan ukuran yang umum, menggunakan material yang umum. Gimana cara ngecek umumnya? Ya, tadi materialnya di di pabriknya ada enggak, lalu saranku pilih jangan material yang paling mutunya paling tinggi, sudah begitu aja, karena mutu tinggi itu pasti teorinya jarang digunakan. Lalu untuk ukuran dimensi, apakah sesuai dengan buku Morisco dan harus ada di pasaran? Oke. Kalau aku mendesain, aku cek dulu di pasaran. Pasaran adanya berapa? Misalnya dikasih tahu 50-55. Lah, baru untuk dimensinya, kalau di brosurnya itu tidak mencantumkan, berarti aku bisa menggunakan buku Insinyur Morisco, itu juga boleh. Tetapi kalau di brosurnya sudah tertera itu 50-55, tapi kan sebenarnya kalau ngobrolkan 50-55, mereka sudah SNI, itu kan pasti angkanya sama sebenarnya. Jadi buku dan pasar harusnya perubahannya tidak jauh dan bisa dianggap sama begitu. Begitu? Ya, Pak. Sedikit ya, Dan ya. Iya, Pak, silakan. Jadi Pak, menanggapi yang ditanyakan oleh Mas Arisma, kan begini pertanyaannya. Apakah untuk bangunan 3 lantai ya, gedung, rumah tinggal, kantor itu apakah harus sampai ke BJ55? Itu pertanyaannya kan, apakah harus begitu? Itu jadi pertimbangan, karena BJ55 bukan tidak ada. Di hotel bisa nggak bisa. Contoh case pada saat saya di Jakarta ya, di house building itu 72 lantai ya, itu bolehlah pakai misalkan baja diameter 35. Nah, baja 35 ini diameter 35 loh, ini kan luar biasa. Ini juga kembali ada konsekuensi logisnya. Ketika melakukan penyambungan, tidak mungkin menggunakan model panjang ukuran yang selama ini kita kenal. Mereka menggunakan dowel begitu kan. Nah, artinya pemilihan dimensi, pemilihan mutu itu mesti juga melihat kembali merujuk seberapa resikonya sih, artinya apakah rumah tinggal itu butuh sampai mutu setinggi itu kah, begitu. Itu pertanyaan menjadi pertimbangan. Itu menurut saya. Iya, Pak. Hubungannya soal urgensi dari bangunannya, apakah material mutu tinggi ini diperlukan. Ya. Nah, kalau dalam tugas besar kita ya seperti yang studi case yang Pak Hir sudah sampaikan, bahwa di pengalaman saya untuk yang ini ya, sebenarnya kalau tugas besar kita tidak perlu menggunakan baja mutu setinggi itu. Begitu ya Pak Hermawan? Ya, sepakat itu. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Arisma dan Kevin. Ya. Soal materi sepertinya dari saya sudah cukup aja Pak Her, tidak perlu ada lagi. Saya kembalikan ke Pak Hermawan saja. Ya, gitu. Ya, baik. Terima kasih Daniel sudah membantu untuk support di beberapa session ya.
Dan nanti kalau memang atau sudah selesai nanti aku mulai masuk introduction untuk etam nggak apa-apa deh, supaya supaya bisa segera begitu ya Pak. segera dimulai nggak apa-apa begitu ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, apakah bisa diakhiri? Ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Daniel juga untuk Mbak Lala sudah mengorganize. Iya Pak. Ya, gimana? Mbak Lala ada pertanyaan? Ini Pak, untuk hari Rabu itu kan belum mulai tes, itu hari Rabu tetap masih ada kelas ya dengan Kak Daniel? Masih. Oh iya. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa mengerjakan sampai akhir. Jadi mungkin nanti hari Rabu untuk kalau mau tanya-tanya terakhir gitu ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, untuk sampai saat ini tugas sudah bisa diprogres dengan baik kah? Sesuai dengan jadwal kuliah saya. Bisa diprogres dengan baik kah? Untuk nanti persiapan sampai UTS nanti, khususnya loh ya. Jauh ini kalau menurut saya masih bisa ya, Gri? Kurang jelas, Aran. Halo? Ya, Gri. Kalau menurut saya sejauh ini di tempat saya masih bisa Pak ya. Bisa beriringan ya. Ya, makasih Gri untuk responnya. Baik, Pak. Ya. Mbak Lala, ada tambahan lagi? Saya sudah cukup Pak. Nah, ya. Yang lain ada lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah ya, baik. Demikian. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan jaga kesehatan untuk semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih sama. Kak Dan.